Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang tentunya dengan dua narasumber kita untuk pagi ini dan mengenai masalah asap juga ya. Masih banyak yang kita tanyakan, mudah-mudahan beberapa pertanyaan kita ini merupakan perwakilan dari pemirsa PAL TV Halo Palembang. Betul. Untuk nanya kepada dua narasumber kita dari BMKG dan juga dari lingkungan hidup. Nah, Mang Cak Didi, aku tuh penasarannya kalau Cak mana sinergi dari lingkungan hidup sama BMKG Pak untuk menyelesaikan masalah cuaca kita saat ini Pak? Baik, seperti kita ketahui bahwa BMKG mempunyai alat PM10. Iya. Nah, data-data tersebut real time dari jam 7 pagi ketemu jam 7 pagi lagi. Nah, data tersebut diambil atau dikelola oleh teman-teman KLH untuk dihitung kembali ISPU-nya di daerah Palembang atau Sumatera Selatan dengan ada beberapa kriteria. Nanti Pak Reza bisa menjelaskan kriteria apa saja, tapi salah satu unsur perhitungannya adalah PM10 tersebut. Oke, kalau dari lingkungan hidup? Ya betul, kita memang bekerja sama dengan BMKG, terutama kita sharing data yang paling utama, karena kan data yang kami kumpulkan itu menjadi bahan kebijakan untuk pemerintah. Kemudian juga menginformasikan ke masyarakat. Nah kalau tadi Pak Tri dari BMKG menjelaskan bahwa mereka ada PM10, kalau kami lebih lengkap lagi Mas, ada PM10, ada CO, ada NO2, SO2 dan O3. Ada 5 parameter yang kami lakukan pemantauan secara real time 24 jam. Per 30 menit kami datanya selalu update. Kita cuma beda lokasi. Kalau teman-teman BMKG ada di stasiun dekat Madara ya Pak ya, di Kenten. Nah kalau kami di Simpang 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang kalau masyarakat lalu lalang di di daerah sekitar situ, terutama yang di dekat Pempek Paraden dan Transmart, itu ada display yang selalu menunjukkan nilai ISPU secara real time. Nah itu yang kami ini. Tapi kalau ditanyakan tentang koordinasi antara dua institusi, kami tergabung dalam tim Karhutla kebakaran hutan dan lahan yang itu adalah bagian terintegrasi Mas. Jadi bukan masalah Karhutlanya saja, kita juga bagaimana mengambil tindakan cepat untuk supaya masyarakat bisa tenang lah ya ketika mereka ada asap berada di wilayah mereka. Jadi misalnya seperti Mas bilang tadi, ada libur yang diberlakukan untuk anak-anak sekolah, terus teman-teman di Kota Palembang sekarang jam kerja sudah mulai dirubah karena yang tadinya asap itu dirasakan pagi-pagi berubah menjadi jam 9. Itu yang kita itu. Oke, asli juga jadwal wakuncarnya udah dikurangi Pak ini karena kabut ini. Betul. Nggak kelihatan Pak. Ini pacar aku bukan. Iya, ini yang pacar yang pertama atau pacar yang kedua. Pak, kalau untuk apakah setiap hari kita merilis kondisi udara di Palembang? Ya, kita merilis per 24 jam Mas ya. Kita merilisnya itu di atas jam 3. Jadi terakhir kita taking datanya itu, mengambil datanya itu jam 15.00 jam 3 sore. Nah, kurang lebih 10-15 menit kita proses dulu. Sesudah kita proses nanti kita publish datanya. Kita publish ke tim Pokja, tim Pokja yang ada di tim Pokja itu apa Pak? Tim kelompok kerja yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Juga kita berkoordinasi, data itu diberikan ke TNI, ke Polri dan teman-teman media. Berarti Pak bukan hanya pada ada musibah seperti sekarang ini Karhutla baru Indonesia merilis udara itu baru sibuk-sibuknya bukannya Pak? Nah, data kita sepanjang tahun Mas. Jadi data itu memang kita taruh di Simpang 5 itu kalau normal hari-hari biasa tanpa asap ini kita untuk mengetahui kualitas udara di perkotaan. Karena kan itu banyak kendaraan yang lalu lalang kan. Nah, tapi kalau musim asap ini ya memang untuk mengetahui posisi kualitas udara di perkotaan. Jadi karena posisinya benar-benar di middle centernya Kota Palembang. Kenapa Pak di Simpang 5? Ya salah satu pertimbangan kita pertama itu lokasinya benar-benar di tengah Kota Palembang. Jadi kan terwakili orang-orang masyarakat yang berada di seberang Ulu dan masyarakat yang di seberang Ilir, karena itu di tengah-tengah kota. Kemudian itu juga banyak kendaraan yang lalu lalang di situ kan, Simpang 5. Jadi akan bisa terdeteksi tingkat pengotoran dari
kendaraan karena kan ada pembakaran bahan bakar minyak ya. Ada CO, SO2, NO2. Betul. Dan itu bisa kita lihat. Simpang 5 itu jadi center point lah, salah satu center point di Kota Palembang ya Pak. Iya. Nah kalau Asin nanya dengan Pak Tri ini Pak. Iya. Pak kalau misalnya untuk BMKG sendiri itu Pak untuk galau-galau kan ini kan pasti berpengaruh Pak dengan cuaca kita beberapa hari ini Pak ya. Cak mana Pak sinergi antara stakeholder yang ada nih Pak kayak kepolisian, TNI dan lain-lain Pak dan juga udara ya Pak ya. Iya. Penerbangan dan lain-lain. Baik Mbak, kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman stakeholder baik melalui WhatsApp, media, kemudian kita membuat grup-grup seperti yang dikatakan Pak Reja, ada grup Karhutla juga, kemudian grup dengan teman-teman wartawan, kemudian grup-grup dengan stakeholder bandara kita juga, kemudian teman-teman stakeholder dengan Pemda kami ada juga. Jadi setiap ada perubahan-perubahan cuaca, baik di musim kemarau maupun di musim hujan, kita selalu mengupdate terus berita-berita tersebut. Apalagi di musim hujan nanti kita selalu memberikan warning apabila di suatu daerah akan terjadi hujan yang cukup lebat, kita mewarning 1 jam atau 2 jam ke depan akan terjadi cuaca dengan kondisi hujan yang lebat atau sedang dengan intensitasnya, kemudian dengan jarak pandang berapa, kita selalu memberikan informasi. Di media sosial ya Pak ya? Media sosial, kemudian juga kita juga ada punya IG punya juga, Twitter ada, kemudian web juga punya, kemudian juga Facebook juga ada zaman sekarang ya. Kemudian juga kita juga jangan lupa masyarakat juga bisa mengunduh di Play Store ada info BMKG. Masyarakat bisa mengunduh di situ, bisa melihat kondisi cuaca di seluruh Indonesia. Apabila masyarakat akan bepergian bisa mengunduh wilayah Jakarta atau Kalimantan atau di mana, bisa mengunduh di Play Store tadi info BMKG sehingga bisa mengantisipasi apabila akan bepergian baik di wilayah Sumatera Selatan sendiri maupun wilayah Indonesia. Oke, Pak, kalau dibanding dengan kesibukan kita, udara, terus masalah angin dan lain sebagainya antara lingkungan hidup ataupun juga BMKG, dibanding 2015 kita tidak usah berbicara itu Pak, karena lebih parah dibanding tahun itu kan. Kalau dibanding tahun ya anggaplah 2 tahun ke belakang lebih parah. Ini, Pak. Iya. Kalau dibanding 2018 kita lebih banyak ya hotspotnya lebih parah dibanding 18. Tapi kalau dibanding 17 hampir sama seperti ini. Ya. Oke. Kalau menurut Bapak, apakah tahun depan bakal terjadi seperti ini lagi? Ya itu dia tergantung kita dan masyarakat sendiri, manusianya sendiri. Karena kan faktor kebakaran itu ada faktor alam dan faktor manusianya. Kalau faktor manusianya sudah bisa kita edukasi, kita bisa arahkan jangan sampai membakar lahan, itu insya Allah akan lebih baik gitu loh. Tapi kalau masyarakatnya masih tanda kutip masih senang membakar hutan, masih serang membuang puntung rokok sembarangan, kemudian membakar sampah sembarangan ya, tidak dikelola sampahnya, bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Itu saya kira bisa malah lebih buruk dari ini di musim kemarau. Tapi kalau kita sebenarnya sudah mewarning dari awal-awal bahwa pada bulan nanti terjadi musim kemarau. Arahan kita kepada masyarakat begini, jangan membakar hutan, jangan dan sebagainya. Dan juga pada musim hujan juga kita sudah mewarning dari sekarang, kita sudah mewarning musim hujan nih bahwa nanti pada akhir Oktober kita sudah masuk musim hujan. Dan nanti pada bulan November itu hujannya lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, oleh sebab itu kita sudah mewarning kepada masyarakat bahwa hati-hati akan terjadinya hujan yang lebih ekstrim nanti dibanding bulan-bulan ini. Berarti itu sudah ada warning-warning Pak. Untuk mekanisme pengecekannya itu cak mana Pak? Ada kiat-kiat khusus nggak Pak? Pengecekan cuaca yang akan datang atau cuaca yang sudah? Kita berdasarkan data kami selama 30 tahun di Sumatera Selatan, teman-teman dari BMKG Klimatologi sudah membuat perhitungan-perhitungan dengan model-model juga. Ada model menggunakan data hujan juga, bahwa sudah yang dimaksud dengan musim hujan adalah apabila hujan dalam dasarian, kita nyebut dasariannya 10 hari, 3 kali berturut-turut lebih dari 50 mm itu akan terjadi dinamakan musim hujan seperti itu. Nah, jadi sudah dikasih tahu oleh Pak Tri, musim hujan nanti November Desember ya Pak ya. Itu nanti bakal ada masalah baru lagi. No, pemerintah tidak pacak ngatasi banjir. Nah, kasusnya pasti beda lagi seperti itu ya. Sekarang lagi di kasus Karhutla ya, yang sekarang sudah mulai membaik. Untuk
alat yang kita gunakan di Simpang 5 itu mekanisme seperti apa? Terus apakah hanya di Simpang 5 aja untuk Kota Palembang ini? Kita sebenarnya gini, Mas, kita ada 2 alat yang dimiliki oleh Pemprov Sumatera Selatan. Yang satu di Simpang 5 itu kita fungsikan secara optimal pada saat musim karhutlah ini ya. Seperti ini. Ya, karena pertama alat itu terkoneksi secara langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Jadi alat itu terkoneksi secara nasional. Jadi bukan cuma Palembang yang data itu punya. Nah, kita juga satu lagi ada di kantor dinas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini yang kita gunakan. Kenapa kita punya 2 alat? Pertama untuk pembanding 2 data yang sama. Terus yang kedua juga kita mengantisipasi seandainya satu yang tidak bisa digunakan, kita punya ada cadangan yang lainnya. Nah, mekanisme yang kita pakai di dalam alat itu, kalau pertama data itu akan mengambil secara sampling, jadi udara yang lewat disedot dengan menggunakan vakum. Nanti alat di dalam stasiun, ada namanya stasiun AKMS, ditaruh di sebelah rumah limas di dekat Simpang 5 itu. Nah, di situ udara yang di sampling itu akan langsung dianalisa. Nah, begitu kurang lebih 5 sampai 10 menit udaranya keluar, langsung datanya keluar juga. Oke. Nah, Pak, dengan kondisi asap seperti ini apakah AC di rumah itu bagus, Pak? Kalau kondisi asap ya. Karena di rumah Cek Didi ini buka AC galon. Nah, iya. Kalau kondisi asap yang ada di luar ruangan itu memang lebih baik kita berada dalam ruangan yang sudah terisolasi ya. Asap itu kan memang mengakibatkan kalau orang yang sensitif, kalau orang yang tidak sensitif, sehat dan bugar tidak masalah. Tapi kalau orang yang sensitif lebih baik berada dalam ruangan supaya dia tidak mengganggu kesehatan dia. Oh, nah berarti kalau Cak AC ini kipas angin galau masih aman. Iya. Tapi kipas angin yang gantung nah. Oh, gantung. Yang ada dinding. Betul benar apa yang dikatakan Pak Tri atau juga tadi dari lingkungan hidup ya di rumah B kualitas udara pasti bagus ya Pak ya. Iya. Oke, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kayak masih ada segmen lagi di Halo Palembang. Tetap sesudah ini.